Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Muhammad Najmi Alamsyah dari kelas 1E Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Malikus Saleh. Maksud dibuatnya video pembelajaran ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Asas Manajemen yang diampu oleh dosen kita Ibu Risna Dewi SOS MSP. Materi yang akan saya bawakan pada kesempatan kali ini adalah mengenai perkembangan pemikiran manajemen serta pendekatan sistem. Mari kita bahas bersama-sama. Oke, apa aja sih yang akan kita bahas pada materi kali ini? Yang akan kita bahas pada materi kali ini yaitu yang pertama mengenai latar belakang manajemen, kemudian yang kedua ada teori pemikiran manajemen serta pembagiannya, dan yang ketiga adalah mengenai pendekatan sistem. Kita masuki bahasan materi yang pertama sebagai pendahuluan yaitu mengenai latar belakang manajemen. Berdasarkan referensi yang saya baca, manajemen sudah mulai tampak dan hadir dalam kehidupan manusia sejak zaman purbakala. Mengapa demikian? Hal itu dikarenakan pada era bercocok tanam, manusia purba mengharuskan adanya pembentukan kelompok untuk mengatur anggota-anggotanya. Kemudian dengan adanya manajemen juga dapat kita lihat dari bagaimana manusia purba tersebut menerapkan teknik pertanian atau perburuan yang telah dirancang sedemikian rupa sehingga tujuan kelompok dapat tercapai secara bersama-sama. Perkembangan evolusi umat manusia dianggap sejalan dengan perkembangan kemampuannya dalam keterampilan hidup, kemudian dalam pengorganisasian kelompok dan spesialisasi dalam kelompok yang merupakan fondasi dasar dari teknik manajemen. Dari perspektif sejarah, pemikiran tentang manajemen telah dianggap banyak menghasilkan teori dan konsep dalam pengelolaan organisasi, sehingga dalam pengaktualisasiannya menciptakan berbagai perkembangan pemikiran mengenai manajemen dari masa ke masa. Selanjutnya kita akan membahas mengenai teori pemikiran manajemen. Di sini teori pemikiran manajemen terbagi atas 5 teori. Yang pertama mengenai teori aliran manajemen klasik, kemudian teori aliran manajemen perilaku, selanjutnya yang ketiga teori aliran manajemen kuantitatif, selanjutnya mengenai teori aliran manajemen kontingensi, dan terakhir mengenai teori aliran manajemen kualitas. Dari kelima teori di atas, kita akan membahasnya satu persatu. Di sini yang akan kita bahas terlebih dahulu yaitu mengenai teori aliran manajemen klasik. Aliran manajemen klasik merupakan aliran yang mendefinisikan manajemen sesuai dengan fungsinya. Dari teori aliran manajemen klasik terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu aliran saintifik klasik. Aliran ini muncul akibat adanya kebutuhan untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Penekanannya adalah pada bagaimana seseorang menemukan cara terbaik untuk menyelesaikan pekerjaan yang dilakukannya dengan cara menguji bagaimana sesungguhnya proses kerja dilakukan serta keahlian apa yang dibutuhkan oleh pekerja dalam proses kerja tersebut. Kemudian yang kedua ada aliran administrasi klasik. Aliran ini berkonsentrasi pada organisasi secara keseluruhan. Penekanannya lebih pada bagaimana menciptakan prinsip-prinsip manajerial ketimbang cara-cara kerja yang baru. Selanjutnya kita akan membahas teori yang kedua yaitu teori aliran manajemen perilaku. Pada teori manajemen perilaku ini ada beberapa tokoh yang menjelaskan mengenai teori manajemen perilaku. Berikut adalah tokoh-tokohnya. Tokoh yang akan kita bahas yang pertama yaitu Elton Mayo. Menurut teori Elton Mayo, ia mengatakan bahwa manajemen perilaku dapat timbul dengan adanya kehubungan antar manusia dan kebutuhan sosial yang baik sehingga mendorong munculnya teori dan praktek manajemen yang revolusioner. Kemudian tokoh yang kedua yang menjelaskan mengenai teori manajemen perilaku adalah Abraham Maslow. Menurut kacamata beliau, teori perilaku sangat didasari atas kebutuhan manusia, di mana hal tersebut didasarkan pada kebutuhan manusia yang bersifat umum. Selanjutnya, tokoh yang menjelaskan mengenai aliran manajemen perilaku adalah Douglas McGregor. McGregor sangat terpengaruh oleh Hawthorne Studies dan teori kebutuhan Maslow. Ia yakin bahwa ada 2 jenis manajer, yaitu manajer teori X dan teori Y. Kedua jenis manajer ini sangat menjelaskan secara baik dan lengkap mengenai manajemen perilaku. Selanjutnya kita masuk kepada teori yang ketiga yaitu teori aliran manajemen kuantitatif. Sini pada teori aliran manajemen kuantitatif terbagi menjadi 3 yaitu yang pertama manajemen sains. Aliran manajemen sains muncul menyikapi masalah yang berhubungan dengan perang global. Di masa sekarang ini, pandangan tentang manajemen sains sangat mendorong manajer untuk menggunakan sistem matematika, statistik, dan teknik kuantitatif lainnya untuk membuat keputusan. Yang kedua ada manajemen operasi. Pada
Manajemen operasi fokus utama pada pekerjaannya yaitu pada pencarian metode yang paling efektif kemudian digunakan oleh organisasi untuk memproduksi manufaktur ataupun jasa. Selanjutnya, teori aliran manajemen kuantitatif yang ketiga yaitu sistem informasi manajemen atau biasa disingkat dengan SIM. Sistem informasi manajemen atau SIM mengorganisir masa lalu, masa kini, dan melakukan proyeksi data baik itu dari sumber internal maupun eksternal yang kemudian untuk diolah menjadi informasi yang bermanfaat. Sekarang kita masuki teori yang keempat yaitu teori aliran manajemen kontingensi. Aliran manajemen kontingensi dapat kita katakan sebagai sebuah pendekatan yang kesemuanya tergantung pada bagaimana tesis bekerja, di mana suatu tindakan manajemen yang akan diterapkan serta pendekatan yang akan digunakan dalam tindakan tersebut sepenuhnya bergantung pada situasi yang terjadi. Sebab itu, manajemen kontingensi juga disebut dengan aliran manajemen situasional. Apabila aliran kontingensi yang berkembang di lingkungan sekitar kita tidak stabil, maka akan dikehendaki sebuah bentuk desentralisasi untuk menjamin terwujudnya fleksibilitas dan adaptabilitas organisasi. Selanjutnya teori yang kelima yaitu mengenai teori aliran manajemen kualitas. Aliran manajemen kualitas merupakan bentuk konsep menyeluruh seputar leading dan operating suatu organisasi. Ia dimaksudkan untuk meningkatkan performa kerja organisasi secara terus-menerus atau dinamis dengan fokus pada customer seraya sensitif terhadap kepentingan para stakeholder. Bagaimana sih metode yang dilakukan pada manajemen kualitas untuk mengendalikan manajemennya? Manajemen kualitas dikendalikan menggunakan metode pindai atau pemeriksaan hasil produksi, kemudian masalah tersebut diselesaikan hanya oleh pihak manajemen saja. Dan peran manajemen di sini didefinisikan hanya sebagai planning atau perencana, menentukan pekerjaan, serta sebagai pengendali produksi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pokok bahasan kita yang ketiga yaitu pendekatan sistem. Dalam manajemen, pendekatan sistem disebut sebagai suatu agregasi atau kumpulan elemen yang dinamis yang hubungannya satu sama lain sangat saling ketergantungan serta berjalan sesuai dengan hukum-hukum yang berlaku. Selanjutnya dalam mengaplikasikan pendekatan ini dilakukan dengan menggunakan dua sistem, yaitu yang pertama sistem terbuka atau open system, kemudian yang kedua ada sistem tertutup atau closed system. Dalam mempelajarinya, sistem manajemen menggunakan beberapa pendekatan yaitu yang pertama ada pendekatan tradisional, pendekatan kuantitatif, dan pendekatan tingkah laku. Di era 4.0 ini, dilakukannya pengembangan pada pemikiran manajemen pada dasarnya adalah agar mudah dipahami oleh manusia dan dapat dijalankan pada kehidupan pribadi maupun secara organisasi. Baik, mungkin hanya itu saja presentasi pada video pembelajaran yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.